Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini saya akan membuat video kali ini juga tentang tetap transformasi. But saya akan mewawancarai kakak saya yang ada di Bali, dan video kali ini wawancaranya secara online. Siang untuk kakak Adi. Sekarang saya mau mewawancarai kakak secara online tentang perkembangan transformasi teknologi untuk era zaman sekarang. Kalau berkenan bisa perkenalkan namanya, asalnya dari mana, and stay-nya di mana untuk sekarang, sama umurnya. Oke, jadi terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Adi, asal dari Sumbar. Oke. Uh, Oke, asalnya dari kalau boleh tahu pekerjaan kakak sendiri itu apa ya? uh, Pekerjaan saya selama ini saya di bidang di driver Grab. Oh, oke, driver Grab ya. Oke. Saya mau bertanya tentang transformasi teknologi itu sendiri. Bagaimana perkembangan teknologi itu merubah kerja kakak? Jadi perkembangan teknologi uh, saat sekarang ini yang saya rasakan itu selama saya driver Grab itu sangat membantu sekali. Oke. Misalnya dalam tidak susah untuk kita hubungi atau bertemu secara langsung dengan pelanggan. Oh, berarti mudah sekali ya kak? Ya, mudah. Oke. Saya mau bertanya di kakak, apakah ada perubahan signifikan dalam proses kerja kakak akibat kemajuan teknologi itu sendiri? Ya, ada perubahan. Perubahannya sangat membantu sekali dalam menghubungi customer dengan driver. Oh, Jadi oke. sangat banyak, sangat banyak. Oke. Berarti perubahannya banyak ya. Oke, ini tentang otomatisasi ya, Kak. Yang pertama, apa tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual tetapi sekarang sudah secara otomatis tentang Grab itu sendiri? Jadi mengenai driver Gojek atau Gojek, dulunya itu masih secara manual, seperti kita masih memesan ojek itu mungkin dalam di jalan kita bisa langsung tahan ojeknya. Jadi sekarang itu secara otomatis dengan adanya aplikasi driver Grab ini sangat membantu sekali. Itu tidak perlu lagi secara manual, jadi kita hanya Oh, hidupkan sudah langsung dengan sendirinya customer itu langsung masuk di aplikasi. Jadi oke. lagi mencari penumpang, jadi penumpang itu yang akan mencari kita. Jadi sistemnya sekarang sudah otomatis, sudah beda jauh sekali dari zaman-zaman era dulu. Oh, oke, Itu oke. saja. Pertanyaan berkesinambungan ini yaitu yang dari otomatis tadi itu eh, berpengaruh tidak dalam kinerjanya kakak begitu? Untuk perubahan itu sangat membantu, lebih membantu sekali, dari tidak ada pengaruh apa-apa, lebih membantu sekali. Dengan adanya sistem otomatis ini sangat membantu sekali dengan kinerja driver, jadi tidak ada pengaruhnya sekali. Oh, oke, oke. Berarti tidak ada kayak untuk pengaruh-pengaruhnya itu tidak ada ya? Oke. Ini tentang keahlian ya, Kak. Yang pertama, keahlian apa yang harus dikuasai agar tetap relevan dalam dunia kerja kakak? Seperti kakak kan kerjanya itu di Grab ya. Jadi keahlian apa yang harus kakak kuasai agar kinerja kakak itu tetap relevan begitu? Itu ada banyak juga yang kita harus jaga. Contohnya keahlian kita itu ya, salah satunya kita harus mengemudi dengan baik, Heeh. uh, mengemudi dengan baik, terus apa namanya, dalam performa kita dalam apa namanya menghadapi customer itu kan, ada customer yang kita
tertiba langsung jaga kosakata kita, kita harus apa namanya, jaga cara-cara kita dari kita kosakata. Oh, oke oke. Berarti itu ya salah satunya. Oke. Untuk keahlian yang kedua itu, bagaimana cara kakak tahu atau perusahaan itu beradaptasi dalam meningkatkan keterampilan baru? Kayak skill yang kakak dapat tadi itu gimana mereka taunya? Bekerja lewat sistem. Jadi kalau kita uh, apa namanya, performa kita tidak bagus atau kita ada bermasalah dengan customer, itu sistem sudah tahu. Jadi itu nanti yang apa namanya, yang mengatur nanti customer atau ke sistem pusat Grab, dan kita langsung kena pelanggaran di situ. Oh, oke oke oke. Ini yang tentang langkah adaptasinya kak mau tanya nih. Bagaimana kakak itu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ini dalam aplikasi Gojek atau Maxim begitu? Kayak kakak itu menyesuaikan diri begitu dengan adanya perkembangan teknologi aplikasi sekarang. Itu pertama sekali itu saya kayak diajak. Oh, diajak teman. Jadi kayak kakak itu sistemnya belajar dari teman juga ya, bukan secara langsung kakak tahu begitu ya? Diajak teman, terus diajak untuk mendaftarkan diri. Oh, oke kak. Oke. Eh, ini masih tentang langkah adaptasi ya kak. Yang kedua itu, apakah ada perubahan terbesar yang kakak rasa sejak mulai bekerja di bidang tersebut? Selama saya bekerja di apa namanya, di Grab itu ada banyak perubahan. Seperti salah satunya itu tentang layanan itu ada satu contohnya, layanan itu Grab Bike dan Grab Food. Jadi ada lagi sekarang itu perubahannya Grab Bike Hemat. Jadi Grab Bike Hemat itu sangat mempengaruhi sekali bagi kami atau ojol Grab. Itu driver Grab Hemat itu murah dari Grab Bike. Terus yang kedua ada lagi layanan Grab Just Tip It. Just Tip itu yang talangan. Jadi kita merasa terganggu sekali adanya perubahan itu, kami merasa terganggu. Ini kak masih tentang adaptasi juga nih. Apa ada fitur baru dalam aplikasi yang menurut kakak membantu atau justru menyulitkan pekerjaan kakak? Yang apa namanya, yang membantu sih untuk selama ini ya sama, memang tetap membantu selama ini. Cuma kalau fitur-fitur terbaru yang lebih membantu lagi sekarang, Grab ini kayaknya tidak ada. Oh Kalau ya. fitur yang apa yang menyulitkan kami driver itu ada. Oke. Ini kak, ini tentang bagian tantangan ya kak. Apa tantangan terbesar yang kakak hadapi sebagai pengemudi dengan adanya perkembangan teknologi? Seperti itu tadi yang saya bilang, Yang customer itu ya? pertama itu ya tantangannya itu kita harus perlu menjaga apa namanya, atau etika kita dalam beraktivitas. Oh, Jadi itu oke. saja tentang supaya jangan adanya pelanggaran. Oh, oke oke oke. Oh, ini Kak. Ini masih ada bagian tantangannya juga itu. Apakah perubahan sistem di aplikasi misalnya pembagian order atau sistem insentif itu mempengaruhi penghasilan Kakak atau tidak? Terus cara mengatasinya itu seperti apa? Pengaruh sekali. Oh. Mungkin
Kalau boleh tahu cara atasi masalah itu sendiri, tantangan itu sendiri gimana Kak? Itu caranya kita harus rajin commit itu kita harus rajin aktif begitu. Oh, oke Jadi oke. pengaruh penghasilan kita harus rajin aktif supaya orderan itu selalu masuk. Kalau tidak, kalau jalan-jalan kita terlalu sekali karena banyak driver yang lebih pro atau lebih apa performa lebih bagus daripada kita. Jadi kita harus sering-sering aktif lah. Oke. Ini Kak masih bagian tantangan juga nih. Mungkin ada kendala dalam menggunakan teknologi itu seperti penggunaan aplikasi nih atau persaingan dengan pengemudi lain. Ya ada banyak apa namanya persaingan, ada banyak Oh, kendala. oke. Karena tidak mengikuti pelatihan atau mendapatkan informasi dari Gojek atau Maxim tentang cara meningkatkan layanan. Ya jadi baik saya selama saya mendaftar waktu itu awal-awalnya itu ada pelatihan tapi pelatihan itu secara offline. Oh, berarti pelatihannya online. Cair lewat online kita jawab melalui aplikasi. Oh, oke. Bagaimana cara kakak meningkatkan keterampilan dalam bekerja? Misalnya dalam hal pelayanan pelanggan atau efisiensi perjalanan. Itu sudah yang seperti saya bilang tadi yang dari awal kita menghadapi customer itu kita harus ramah, baik, sopan, menjaga pokoknya supaya menjaga nanti dia jangan kasih kita rating Yang rendah. itu Oke. berpengaruh sekali dengan apa namanya kinerja kita. Menurut kakak, bagaimana masa depan profesi pengemudi ojek online dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Kalau terasa profesi Grab 5 tahun 10 tahun ke depan ini ya itu saya rasa masih begitu saja karena apa namanya tidak mungkin dia langsung berubah gitu. Oh, berarti belum ada masa yang terang untuk kita ketahui ya? Berarti masih tetap ya? Masih banyak lagi persaingan di belakang. Oh, iya Contohnya iya. sekarang layanan apalagi Shopee ada layanan, Maxim ada layanan, InDriver gitu. Jadi saya rasa Grab ini tidak akan berubah. Tapi mungkin saja 5 tahun ke depan akan makin lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari sekarang. Oke, oke. Apakah kakak melihat ada perubahan besar dalam sistem kerja atau pendapatan di masa mendatang? Ya mungkin saja masa mendatang karena ya gimana ya dari yang sekarang ini kan sudah banyak membantu sistem otomatis itu ya mungkin lagi 5 tahun ke depan lagi ada yang lebih dari dan mungkin juga apa namanya tarif itu mungkin juga berubah akan naik setiap tahun ya pasti itu akan terjadi. Oh, jika ada perubahan yang diharapkan, apa yang menurut kakak bisa diperbaiki dalam sistem transportasi online itu sendiri? Ya kalau memang ada perubahan seperti tadi yang saya bilang itu tarifnya naik atau mungkin uh, sistem komunikasi otomatisnya lebih baik lagi ya kita akan bekerja lebih baik lagi memperbaiki ya cara komunikasi kita dengan customer atau cara kerja kita mungkin lebih aktif lagi lebih uh, lebih Oh, aktif lagi step up gitu. ini kak, untuk pertanyaan terakhir, ini tentang saran untuk generasi muda. Nah, saya mau bertanya sama kakak nih, apa saran kakak bagi anak muda yang ingin bekerja sebagai pengemudi ojek online? Saran saya untuk bagi teman-teman atau saudara
nih. Menurut kakak, apakah pekerjaan ini bisa dijadikan pekerjaan jangka panjang? Eh, ya ini untuk saya, kalau pekerjaan ini, kalau bagi saya rasa kalau jadikan pekerjaan jangka panjang itu saya, mungkin tidaklah bagi saya, tapi mungkin ada orang lain yang bagaimana ya, lebih fokus ke sana kita. Jadi untuk saya, mungkin ini sampingan bagi saya. Jadi Oh mungkin ada iya. driver apa namanya, ya sekarang driver itu kan beda-beda, ada driver full time dan ada driver yang cuma satu minggu. Jadi Oke. mungkin saja yang berlaku untuk jangka panjang itu ya driver full time, Oke, driver oke. pagi sampai malam itu yang fokus di situ. Kalau bagi kayak saya ini kan online-nya cuma sebentar saja. Oh, apa keterampilan tambahan yang sebaiknya dikuasai oleh generasi muda jika mereka ingin bekerja di bidang itu? Ah, Keterampilan yang mereka harus tambah bagi saudara atau teman-teman driver terbaru yang baru daftar atau nanti lagi untuk generasi-generasi penerus, ya mungkin belajar uh, speaking atau berbicara seperti bahasa Inggris, Oh, karena dua zaman sekarang itu banyak sekali bule-bule yang di Bali sini yang memakai aplikasi Grab, jadi supaya kita lancar untuk itu saja yang saya bisa wawancarai kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sama cara kakak bekerja di bidang itu sendiri. Terima kasih udah kasih saran dan segala macam.